Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurfana Fajrin dari kelas PAID, yang dimana di sini saya akan menjelaskan materi itu mata kuliah ilmu politik, yang dimana yang diampu oleh Bapak Prof. Dr. Zainuddin Syarif MAG. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model sistem politik. Sebelumnya, jangan lupa ditonton ke video selanjutnya. Bye-bye. Baik, sebelumnya pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai model-model sistem politik, yang dimana sistem politik ini merupakan cara suatu negara mengatur kekuasaan, juga mengambil keputusan, serta mengelola hubungan antara negara dan masyarakat. Pembahasan ini penting, ya, karena setiap negara itu memiliki sistem politik yang berbeda, yang dimana dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan juga kondisi sosialnya. Dengan memahami model-model sistem politik ini, kita itu dapat melihat kelebihan dan kekurangannya masing-masing sistem secara lebih objektif. Lanjut kepada konsep dasar sistem politik. Sistem politik ini interaksi kekuasaan dalam masyarakat, unsur, nilai konstitusi, lembaga kekuasaan, juga adapun tujuan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama. Sistem politik ini dapat dipahami sebagai keseluruhan interaksi yang berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat. Di dalamnya ini terdapat nilai dan ideologi politik. Konstitusi ini sebagai dasar hukum lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta kekuasaan yang dijalankan secara sah. Sistem politik ini tidak hanya berbicara tentang pemerintah, tetapi juga tentang bagaimana aspirasi masyarakat ini disalurkan dan juga diwujudkan dalam kebijakan publik. Tujuan akhirnya ini adalah menciptakan ketertiban, juga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Di sini ada 4 model sistem politik, yang dimana ada autokrasi tradisional, totaliter, dan juga demokrasi birokratis otoriter. Jadi model sistem politik ini adalah gambaran sederhana untuk memahami bagaimana kekuasaan ini dijalankan dalam suatu negara. Model ini tidak bersifat mutlak, melainkan juga sebagai alat analisis. Dalam kajian ilmu politik itu dikenal beberapa model utama, yaitu sistem politik autokrasi tradisional, sistem totaliter, sistem demokrasi, dan juga sistem birokratis otoriter. Jadi masing-masing model itu memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal partisipasi rakyat, legitimasi kekuasaan, juga hubungan antara negara dan warga negara. Adapun 4 tujuan ciri utama setiap model, yang dimana yang pertama itu autokrasi, kekuasaan absolut, legitimasi tradisi. Yang kedua totaliter, partai tunggal, ideologi dominan. Dan yang ketiga demokrasi, kedaulatan rakyat, pemilu. Dan yang terakhir birokratis, otoriter, stabilitas dan kontrol negara. Sistem autokratis tradisional ini ditandai dengan kekuasaan yang terpusat pada satu penguasa dan legitimasi yang berasal dari tradisi atau kepercayaan. Sistem totaliter ini lebih ekstrim karena negara atau partai tunggal mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan ideologi tertentu. Berbeda dengan itu, sistem demokrasi ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dengan pemilu sebagai sarana utama legitimasi kekuasaan. Sementara itu, sistem birokratis otoriter ini menekankan ketertiban dan stabilitas melalui dominasi birokrasi dan aparat negara, namun sering membatasi kebebasan politik masyarakat. Pasti ada kekurangan dan kelebihan. Setiap model sistem politik ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Model sistem politik ini membantu kita memahami pola kekuasaan dan membandingkan sistem antar negara. Namun, tidak ada satu model yang benar-benar ideal. Sistem demokrasi unggul dalam partisipasi rakyat, tetapi bisa lamban dalam pengambilan keputusan. Sistem otoriter ini lebih stabil dan cepat, tetapi berisiko menekankan hak asasi manusia. Oleh karena itu efektivitas sistem politik sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan sejarah suatu negara.
Maka dari itu saya cukupkan pembahasan saya tentang model sistem politik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.